Cerita ini dari Siti Khadijah, berasal dari Gresik. Cerita ini berawal dari Batita, anak tetangga depan rumah yang saat itu diajak ibunya bermain di teras. Karena memang posisi rumah yang berhadap-hadapan, dan kebetulan rumah saya tidak ada pintu pagarnya. Batita bernama Pika itu sudah biasa tiba-tiba saja nongol dan asik sendiri bermain di dalam rumah. Kebetulan hubungan saya dengan mama si kecil juga sudah seperti saudara sendiri. Pika pun juga sudah saya anggap seperti anak sendiri. Jadi tak heran Pika memanggil saya dengan sebutan ibu. Kembali ke cerita awal. Siang itu Pika mengajak mamahnya bermain ke rumah saya. Saya dan Mama Pika akhirnya asik mengobrol sana-sini di teras. Sedangkan Pika anteng bermain menatap batu-batu kerikil yang berserakan di samping rumah. Saat kami asik ngobrol itu, tiba-tiba saja si Pika berteriak memanggil mamanya sambil menangis. Tangannya menunjuk-nunjuk pintu rumah sambil berteriak, "Mama, Cong." Lah, kami melihat Pika yang tidak biasanya awalnya hanya tertawa saja. Kami kira itu hanya ketakutan Pika sesaat saja. Tapi saat Pika menyedekapkan kedua tangan kemudian memeragakan gerakan meloncat-loncat layaknya pocong yang meloncat-loncat, sumpah saya kok jadi merinding. Akhirnya refleks kami berdua berdiri dan mencoba mengorek cerita dari Pika. Walaupun usianya belum genap 3 tahun, tapi Batita itu sudah bisa bercerita apa yang baru saja dilihatnya. Sambil memeluk mamanya dan sesekali matanya melihat ke arah pintu rumah dengan takut, dia memperjelas lagi apa yang dilihatnya dengan memegang kepala mamanya dan mengatakan, "Mah, ai, maksudnya tali." Sesekali kami berpandang-pandangan dan hanya bisa menutup mulut rapat-rapat. Kami baru tersadar saat Pika menarik mamahnya dan mengajak pulang. Kejadian Pika yang katanya melihat pocong di depan rumah malamnya menjadi bahan cerita keluarga kami. Sambil duduk santai di ruangan tengah, suami yang mendengar cerita itu hanya tertawa. Sebenarnya kejadian siang itu tidak berefek pada kami sekeluarga. Kami anggap itu sesuatu yang lumrah terjadi saat ada anak kecil tiba-tiba saja ditampaki oleh sesuatu dari dunia lain. Bahkan peristiwa itu kami jadikan bahan lelucon sampai beberapa hari saat kami sekeluarga berkumpul. Cerita berlalu, Pika pun juga sudah keluar masuk rumah saya lagi tanpa permisi dan tanpa takut ditemui si pocong. Sampai pada suatu malam sekitar jam 9, kami sekeluarga mendengar suara yang disusul tangisan dan jeritan seorang anak kecil. Iseng kami mengintip dari balik tirai jendela dan sengaja tanpa menyalakan lampu ruang depan apa yang terjadi. Sambil membuka telinga lebar-lebar, kami mendengar dari ujung gang beberapa anak mengomeli teman-temannya yang menangis. Baru kami tahu ternyata suara brak yang keras tadi adalah sepeda dan dijatuhkan begitu saja dan ditinggali lari pemiliknya. Tak mau kalah, anak yang menangis tadi berteriak, "Lah, aku mbok tinggal ngono." Sebenarnya saat itu saya mau keluar rumah untuk mengembalikan sepeda yang posisinya ambruk tepat di depan rumah. Tapi akhirnya urung setelah melihat Mama Pika keluar rumah dan bertanya pada anak-anak tadi, masih mengintip di balik tirai, kami mendengar Mama Pika bertanya kepada anak yang menangis tadi, "Ada apa kok berlarian dan sepedanya ambruk?" "Wedi, Mbak." Mendengar jawaban spontan anak itu, refleks kami menutup mulut menahan tertawa. "Wedi opo?" Terdengar pertanyaan lagi dari Mama Pika. "Wedi pocong, Mbak." Seketika kami berlari ke ruang tengah karena tidak kuat lagi menahan tertawa. Masih kami dengar Mama Pika menenangkan anak-anak yang ketakutan tadi dan meyakinkan bahwa tidak ada hantu, setan apalagi pocong di sekitar rumah kami. Akhirnya yang kami khawatirkan terjadi juga. Sebenarnya setelah kejadian penampakan itu, kami khawatir si Mama Pika bercerita kemana-mana.
Mungkin dia tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar bercerita tentang kejadian yang dialami anaknya. Tapi efeknya jadi heboh, rumah kami jadi terkenal gara-gara ada pocong yang berdiri di depan pintu rumah. Padahal selama ini kami tidak pernah ditampaki apapun dari dunia lain. Kejadian anak-anak yang selalu berlarian ketika lewat di depan rumah saat malam hari tidak berlangsung lama, karena kami yakin memang tidak ada apa-apa di rumah kami.